Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Zakia dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi dengan NPM 202103114. Nah, kali ini saya akan menggantikan mentor kalian untuk mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan modul 5 dengan judul Gotong Royong. Nah, teman-teman di sini kalian pasti udah nggak asing kan dengan istilah gotong royong. Udah pernah denger kan pastinya istilah gotong royong bisa disebut juga dengan kerjasama. Nah, kalian pernah lihat nggak sih pemain sepak bola atau kalian pernah bermain sepak bola? Nah, jika kita melihat dengan teliti permainan sepak bola, di setiap pemainnya masing-masing punya tugasnya atau punya kewajiban masing-masing. Seperti kiper contohnya. Nah, kiper kan tugasnya menjaga gawang agar tidak kemasukan bola lawan. Begitupun dengan pemain-pemain yang lainnya, sehingga membuat satu tim dengan tujuan yang sama, yang bagaimana caranya tim tersebut agar tidak kemasukan bola dari tim lawan. Nah, dari penjelasan tersebut kalian udah bisa bayangin belum apa arti kerjasama? Kita masuk slide selanjutnya. Indahnya dalam kebersamaan. Apakah kalian tahu bagaimana cara bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya? Salah satunya pasti berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di samping itu ada juga perjuangan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia yang bekerja sama untuk mengusir para penjajah dengan segenap jiwa raga mereka tanpa membandingkan perbedaan antara satu sama lain. Kerjasama ya teman-teman. Oke, langsung saja masuk pada materi yang pertama, arti dan makna kerjasama. Kerjasama berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperate atau cooperation. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kerjasama atau bekerja bersama. Adapun pengertian kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sering juga disebut dengan istilah gotong royong. Kerjasama sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Manusia penuh dengan keterbatasan. Dengan keterbatasan tersebut, manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Manusia akan mempunyai makna kehidupan bersama dengan orang lain atau bermasyarakat. Manusia akan merasa memiliki arti ketika berada di sekeliling manusia lain. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, bekerja sama sebagai dampak dari interaksi manusia diperlukan untuk terciptanya masyarakat yang harmonis. Nah, salah satu bentuk kerjasama adalah gotong royong. Gotong royong berasal dari dua kata, yaitu gotong yang berarti bekerja dan royong berarti bersama. Nah, secara harfiah, gotong royong berarti mengangkat bersama-sama atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Gotong royong juga dapat diartikan sebagai partisipan aktif. Setiap individu masyarakat yang ikut terlibat dan mendapatkan nilai positif setiap objek, permasalahan atau kebutuhan orang di sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut dapat berupa tenaga, mental, materi, keterampilan, dan sebagainya. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Menurut para ahli, pengertian kerjasama atau gotong royong yang pertama menurut Suarjono Suekanto 2006 menyatakan bahwa kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk hubungan antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut Baswori pada tahun 2005, bekerja sama merupakan proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Yang ketiga, menurut Pamucci, mengartikan kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu
yang melakukan kerjasama sehingga tercapainya tujuan yang dinamis. Ada 3 unsur yang terkandung dalam kerjasama, yaitu orang yang melakukan kerjasama, adanya interaksi, serta adanya tujuan bersama. Nah, berdasarkan pengertian kerjasama dari para ahli, kita bisa menyimpulkan bahwa kerjasama adalah bentuk hubungan antar manusia untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hal ini, maka prinsip-prinsip kerjasama atau prinsip-prinsip dalam kerjasama itu ada 3. Yang pertama, berorientasi pada tercapainya tujuan yang lebih baik, menciptakan kepentingan bersama. Yang ketiga, saling menguntungkan. Masuk slide selanjutnya. 5 bentuk kerjasama menurut Suarjono Sekanto. Yang pertama, kerukunan. Kerukunan yaitu bentuk kerjasama yang sering dijumpai dalam masyarakat yang bentuknya sederhana. Contohnya, membantu dengan cara bergotong royong saat tetangga atau saudara kita di sebelah rumah kita sedang kesusahan atau terkena musibah. Yang kedua ada bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara 2 organisasi atau lebih. Contohnya, tawar-menawar pembelian barang antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, kooptasi, suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dalam suatu organisasi. Contohnya seperti menerima pendapat orang lain secara lapang dada. Yang keempat, koalisi, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya seperti 2 partai atau lebih yang bekerja sama untuk pemilihan umum. Yang kelima ada joint venture, kerjasama yang dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Contohnya seperti 2 perusahaan atau lebih yang saling kerjasama untuk saling menguntungkan dan meningkatkan hasil produksi. Oke, slide selanjutnya, bentuk kerjasama menurut M. Taufan 2017. Kerjasama menurut M. Taufan dibagi pada 2, yaitu ada kerjasama primer dan kerjasama sekunder. Kerjasama primer yaitu kerjasama yang terjadi dalam kelompok keluarga, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ini di setiap orangnya terdapat di lingkungan keluarga, seperti ayah, ibu, anak, nenek, kakek, dan pembantu rumah tangga. Yang kedua ada kerjasama sekunder, kerjasama yang biasanya melibatkan suatu kelompok seperti di luar lingkup keluarga, contohnya organisasi masyarakat dan organisasi profesi. Kita masuk slide selanjutnya, unsur-unsur dalam kerjasama. Nah, tadi kan sudah dijelaskan arti kerjasama, bentuk kerjasama, dan manfaat kerjasama. Lalu, kerjasama bisa muncul kapan? Nah, kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam kerjasama yang berguna. Kerjasama tidak akan muncul ketika orang-orang berbeda kepentingan, maka kerjasama itu tidak akan muncul. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa mereka saling membutuhkan atau mempunyai kepentingan yang sama, maka mereka akan saling bekerja sama. Dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerjasama menurut J.P. Sitambar dalam Sajogyo 1992 menyebutkan bahwa yang pertama ada motivasi pribadi. Ini berarti tujuan-tujuan pribadi dihimpun dalam usaha-usaha bersama untuk mencapainya. Yang kedua ada kepentingan umum. Kepentingan umum atau kepentingan bersama berdasarkan tujuan yang dianggap bernilai tinggi dapat pula memberikan motivasi kepada orang-orang atau kelompok-kelompok dan organisasi untuk bekerja sama. Yang ketiga ada motivasi altruistik. Motivasi ini bersumber dari keinginan seseorang untuk menolong pihak lain karena panggilan hati. Misalnya kelompok yang sukarela yang berniat untuk menolong suatu pihak yang memerlukan bantuan. Yang keempat, tuntutan situasi. Misalnya karena musibah banjir, orang-orang yang tergerak untuk
menanggulanginya atau membantu sesama. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Nah, untuk mengetahui seberapa paham sih teman-teman menyimak materi yang saya sampaikan, di sini ada tugas penilaian. Teman-teman bisa isi dan kirim ke email. Nanti emailnya saya tulis di akhir ya, teman-teman. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Ada quotes untuk materi hari ini, yaitu datang bersama adalah awal, kebersamaan adalah kemajuan, dan bekerja sama adalah keberhasilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.